Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku di dalam hati kita demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian pelengkap Kidung Jemaat 27, baitnya yang ke-6, nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 145, ayatnya yang ke-8 sampai 14. Demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memuliakan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dan segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan dari Kidung Jemaat 246, baitnya yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kami juga Tuhan
Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, untuk kita mengerti sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan saat ini, atas kebaktian ini, meskipun kami tidak ada dalam satu tempat kebaktian, tetapi kami percaya kasih-Mu mengikat kami sehingga kami merasakan persekutuan yang hidup di dalam Engkau. Bapa di sorga, terangilah kami dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan perhatikan bagian dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 11. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayat 19, kemudian ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita akan melanjutkan ayat 25 sampai ayat 30 demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya.
Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada pada Minggu Trinitas yang keempat, di mana kita menghayati karya Allah di dalam Tritunggal atau Trinitas. Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menghayati karya Allah dalam Trinitas. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah sering kita dengar ungkapan bahwa menjalani hidup di dunia ini memang tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan itu bahkan sudah familiar, sudah tidak asing di telinga kita. Meskipun sebenarnya mudah atau sulit itu relatif, tergantung pada keadaan dan keberadaan seseorang, tergantung pada kondisi dan situasi begitu. Dan juga antara satu dan yang lainnya tidak sama menimbang atau mengatakan bahwa ini berat, ini ringan, ini sulit, ini mudah. Tetapi saudara-saudara, tidak kita pungkiri bahwa ungkapan itu memang sering kita dengar. Menjalani hidup di dunia ini memang tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Kristus, bahwa ketidakmudahan itu tentu kita alami, kita temui bahkan hampir setiap hari. Juga menjalani hidup tidak mudah itu antara lain ketika kita menjalani hidup ini kemudian menghadapi hal yang ketika kita rasakan, ketika kita maknai, sepertinya kita memilih yang satu, kita celaka juga. Memilih yang kedua, kita celaka juga. Sehingga jalan mana yang harus kita pilih? Setidaknya itu yang dihadapi oleh Yesus dalam bacaan kita. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal 11 yang kita baca tadi, pada ayat 16 sampai 19, di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan keadaan saat itu, sehingga dia mengatakan demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Perumpamaan yang menggambarkan sikap orang-orang pada saat itu. Karena apa? Orang-orang pada saat itu ketika melihat Yohanes Pembaptis, dia tidak makan makanan pokok seperti orang lain pada umumnya karena dia hidup di hutan dan makannya hanya belalang. Tidak minum seperti orang pada umumnya karena dia hidup di hutan dan minumnya hanya madu hutan
orang kemudian mengatakan Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang ditetapkan Allah sebagai penyelamat manusia. Dia makan seperti orang biasa, makanan pokok yang dimakan oleh orang pada umumnya. Dia dicap atau dikatakan, wah rakus, wah tukang makan. Utusan Allah kok seperti itu. Dia minum seperti orang pada umumnya, beserta dengan orang banyak, juga dikatakan, wah utusan Allah kok minumnya bersama-sama dengan orang yang berdosa. Terus apa mau mereka? Utusan Allah yang tidak sama dengan orang banyak dikatakan aneh, kerasukan setan, karena tidak wajar. Yang hidup wajar dikatakan hidupnya kok enggak istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa mereka itu seperti anak-anak kecil. Kenapa aku sudah meniup seruling tetapi kamu tidak menyanyi? Kenapa aku sudah menabuh gendang tapi engkau tidak menari? Anak kecil kan begitu. Aku sudah begini kok kamu nggak seperti yang aku inginkan. Itu anak kecil. Anak kecil itu suka menuntut. Anak kecil itu nggak terima kalau dia itu sudah melakukan sesuatu, melihat orang lain tidak menanggapi. Itu anak kecil. Dan anak kecil ini tidak suka, bahkan tidak terima kalau yang dilakukan oleh orang lain itu, yang dilihatnya itu tidak sesuai dengan keinginannya, dengan pikirannya. Itu anak kecil. Maka dari itu Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu seperti anak kecil. Hanya menginginkan apa yang dipikirkan, apa yang dikehendaki, menurut pemikirannya sendiri yang dilakukan orang, yang terjadi. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang menghadapi orang yang semacam itu. Hidup kita, barangkali saudara-saudara juga pernah mengalami hal seperti itu. Misalnya, aku begini, dikatakan begini, tidak begini, juga jadi omongan. Kadang-kadang kalau kita dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu, kalau kita tegas, dikatakan otoriter, tidak mempunyai perasaan. Kalau kita istilahnya ngemong kanan kiri dan kemudian karena itu kita mempertimbangkan banyak hal, akhirnya pertimbangan kita itu tidak sebagaimana yang diinginkan mereka. Sudah tas-tes saja gitu. Kita dianggap wah ini enggak tegas, enggak punya pendirian. Jadi sudah sulit. Kadang-kadang orang yang mempunyai pandangan sendiri-sendiri ingin apa yang dipikirkan itu yang dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat-saat seperti itu
Sepertinya aku harus melakukan apa? Harus memilih jalan yang mana? Atau dua-duanya tidak aku lakukan, tapi aku kemudian meninggalkan tanggung jawabku? Atau dua-duanya tentu aku tidak bisa menjalani dua jalan yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu seringkali kita terbeban berat karena persoalan itu. Maka Tuhan Yesus menawarkan, mengajak, memanggil untuk kita supaya kita tetap bisa melakukan tanggung jawab, tidak berputus asa meskipun kita ini lelah memikirkan menghadapi seperti itu, meskipun kita ini seringkali menghadapi dilema, juga kita tetap teguh memikul tanggung jawab kita. Kita memang tidak bisa mengabaikan pendapat orang, masukan, keinginan orang banyak. Tetapi kita pun tidak mungkin melakukan apa yang dikehendaki semua orang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu pimpinan Tuhan dalam karya Allah, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita, mengajarkan kita mendapatkan penguatan dan juga hikmat serta jalan untuk kita melangkahkan kaki kita. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam ayat 25 dan seterusnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertolongan Tuhan juga bagi orang-orang yang dipandang rendah. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus memberi tawaran, panggilan sebagai pengharapan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu jaminan dari Kristus yang akan memberikan kelegaan ketika kita dalam kesesakan, yang akan menguatkan ketika kita berbeban berat. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bukakan hati kita. Tuhan, aku kalau berjalan sendiri tidak mampu, maka aku membutuhkan Engkau. Dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan cari jalan lain. Ketika kita berbeban berat, mencari jalan pintas, jalan lain, jalan enaknya sendiri. Jangan. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara tentu mendapatkan kelegaan. Dan catatan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, pikulah-Ku yang Kupasang dan belajarlah kepadaku. Masalahnya banyak orang Kristen yang hanya menginginkan kelegaan, minta pertolongan tetapi tidak mau memikul-Ku atau pasangan dalam hidupnya. Dan juga tidak mau belajar kepada Tuhan Yesus yang rela untuk menderita dan setia kepada Bapa. Mau tidak kita mendapatkan kelepasan? Oh jelas mau. Mau tidak kita mendapatkan kelegaan? Oh itu yang aku inginkan. Mau tidak kita memikul-Ku yang dipasang oleh Tuhan? Berat enggak ya? Ya terserah Tuhan.
Mau tidak kita belajar pada Tuhan Yesus? Aduh, kalau belajar pada Tuhan Yesus, waduh beratnya. Mau tidak? Kalau mau, pasti kelegaan diberikan. Kalau tidak, saudara-saudara, barangkali kita seringkali memilih jalan kita sendiri. Ya barangkali untuk sementara, untuk sekilas nampaknya itu jalan keluar tapi menyesatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Kristus yang membawa kelegaan. Saat ini saudara-saudara, kita dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang kita alami, tetapi juga banyak yang kita rasakan sebagai beban. Kita perlu jalan keluar, topangan untuk kita mampu melewati semua ini. Jangan berputus asa. Kelelahan kita tentu tidak membuat kita terhenti karena Tuhan menolong kita. Mari kita pikul pasangan atau tanggung jawab kita itu. Karena Tuhan pasti memakai kita dalam karyanya. Kita barangkali terdampak. Kita merasakan akibat dari pandemi ini. Juga saudara-saudara kita banyak yang begitu. Justru disitulah kita saling menopang, saling mendorong, saling mendukung, saling mengingatkan, dan juga saling mendoakan agar Tuhan selalu menguatkan, menolong, memberikan kekuatan kepada kita dan kelegaan karena Kristus membawa kelegaan, dan mari kita hidup di dalam Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari surat Roma pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu.
Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, doa persembahan kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur atas kebaktian pada saat ini. Kami bersyukur atas pengalaman hidup kami dan juga atas kelegaan yang Kau karuniakan, serta Engkau berkenan mengajarkan kami untuk segala sesuatu yang harus kami lakukan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, juga karena lanjut usia. Bapa di surga, kuatkanlah mereka, jiwa raga mereka, iman dan pengharapan mereka, agar mereka merasakan senantiasa kehadiran-Mu, merasakan pertolongan-Mu, karena Engkau-lah yang memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan raga karena virus corona atau COVID-19. Para pasien, kuatkanlah mereka, karunialah kesembuhan bagi mereka. Juga yang melayani untuk pemulihan kesehatan bagi mereka, para dokter, perawat, juga saudara-saudara kami yang menyediakan sarana-sarana untuk perawatan dan pengobatan. Berkatilah juga para relawan serta aparat beserta dengan seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama dalam menjalani hidup ini, menanggulangi masalah-masalah yang ada. Berkatilah untuk merasakan bahwa Engkau hadir, menolong, menyertai dan memberkati, sehingga saudara-saudara kami tidak terjatuh ke dalam keputusasaan, tetapi tetap bersemangat dan merasakan pertolongan-Mu, merasakan kelegaan dari-Mu. Bapa di surga, berkatilah juga gereja-gereja-Mu yang saat ini barangkali ada yang sudah mengadakan kegiatan di tempat ibadah atau gedung gereja, ataupun juga yang belum mengadakan di gedung gereja tetapi tetap mengadakan ibadah atau kebaktian secara online dan diikuti oleh seluruh warga di rumah masing-masing. Dan kami percaya karena kasih-Mu kami merasakan senantiasa persekutuan di dalam Engkau. Berkatilah juga aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu untuk menjadi berkat, mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, saudara-saudara kami yang Engkau karuniai amanat untuk mengambil kebijakan bagi negara kami, juga aparat, juga para kepala daerah, serta saudara-saudara kami yang melayani di masyarakat sampai di tingkat RT. Berkatilah Tuhan mereka untuk boleh merasakan pimpinan-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar semua merasakan bahwa Engkau memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan
memakai mereka dalam karya-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan baru yang kami lakukan di waktu-waktu mendatang. Boleh semuanya membawa damai sejahtera bagi kami semua. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Berkatilah benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pelayanan jemaat-Mu, dan juga biarlah sebagai ungkapan kasih, baik secara khusus melalui Gereja Kristen Jawa Dayu ataupun gereja-gereja serta masyarakat pada umumnya. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu hanya di dalam kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 144, baitnya yang pertama, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menghayati kasih Tuhan yang berkenan mengajak kita menawarkan pertolongan untuk yang berbeban berat akan dikaruniai kelegaan olehnya. Mari kita bersama-sama dalam kehidupan ini bersama Dia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai
saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.